Saya memberi ibu mertua saya 2,5 juta rupiah sebulan, tetapi dianggap terlalu sedikit. Jauh di bawah kakak ipar saya, Dewi, yang katanya memberikan 12 juta. Ibu mertua saya mengatakan langsung di depan wajah saya bahwa saya adalah menantu yang egois, lalu berbalik menjelek-jelekan saya di hadapan kerabat dan para tetangga. Baiklah, jika beliau merasa tinggal di rumah saya begitu menyiksa, dan rumah Dewi adalah surga, maka akan saya antarkan beliau ke sana. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa orang yang akan membuat beliau malu sehina-hinanya justru adalah menantunya sendiri, Agus. Pria yang selalu beliau puji setinggi langit, yang katanya lebih perhatian pada mertua daripada saya. Bagaimana detail ceritanya? Mari Bapak dan Ibu sekalian, simak kisah saya. Makan malam di akhir bulan itu terasa begitu berat. Seolah ada batu besar yang menekan dada kami semua. Saya melirik ke seberang meja, melihat Ibu Ratna, mertua saya, sedang dengan tenang menyuap sesendok gulai ikan. Menunggu hingga beliau meletakkan sendoknya, saya pun berkata dengan lembut, "Ibu, ini sudah awal bulan, Sari titip uang belanja bulanan untuk Ibu, ya?" Saya membuka dompet, mengambil sebuah amplop yang sudah saya siapkan, dan mengulurkannya dengan kedua tangan. Ibu Ratna menyambutnya tanpa menatap saya. Beliau memegang amplop itu hanya dengan dua jari, meraba-rabanya seolah sedang menimbang-nimbang, apakah isinya sepadan dengan jasa beliau melahirkan suami saya. Kemudian, beliau membukanya, melayangkan pandangan dingin ke tumpukan uang di dalamnya. "Wah, 2,5 juta, ya." Suaranya terdengar datar, tetapi saya bisa mendengar nada sarkasme dalam setiap katanya. Saya mengangguk pelan. "Iya, Bu, sama seperti bulan-bulan sebelumnya." Beliau menyeringai tipis. 2,5 juta sih tidak apa-apa, kalau memang kalian sedang kesulitan, tapi Ibu dengar, kalian baru beli mobil baru, ya? Kelihatannya bagus sekali. Kita ini kan bukan keluarga yang kekurangan. Saya hendak menjelaskan, tetapi beliau sudah memotong ucapan saya. "Dewi itu, setiap bulan selalu kirim Ibu 12 juta loh. Dia bahkan bilang, Ibu pakai saja sepuasnya, tidak usah khawatir apa-apa. Nah, kamu," beliau berhenti, menatap saya dari ujung rambut hingga ujung kaki, suaranya memberat. "Uang itu memang penting, Nak. Dari situ Ibu bisa merasakan ketulusan seseorang. Ada yang tulus, ada juga yang penuh perhitungan." Saya menggigit bibir, berusaha keras menahan emosi. "Ibu, penghasilan kami berdua hanya 15 juta. Selain untuk makan, kami juga harus membiayai les untuk Bimo dan membayar cicilan bank." Belum selesai saya bicara, beliau mengibaskan tangannya, menyuruh saya diam. Tatapannya sedingin es. "Sudah, Ibu tidak mau dengar alasan. Yang Ibu tahu, bulan ini 2,5 juta tidak akan cukup untuk kebutuhan Ibu." Beliau mengambil amplop itu dan melemparkannya ke atas meja. Amplop itu jatuh ke lantai keramik, menimbulkan suara buk yang kering dan memilukan seluruh ruangan hening seketika. Suami saya, Budi, yang duduk di sebelah saya, hanya menunduk melanjutkan makannya tanpa berkata sepatah kata pun. Saya menatapnya, berharap ia akan membela, tetapi ia hanya sedikit mengerutkan kening lalu kembali menyendok sayur seolah tidak ada apa-apa. Saya membungkuk memungut amplop itu, tangan saya gemetar. Hati ini terasa sakit sekaligus pedih. Suasana makan malam menjadi begitu menyesakkan, sampai-sampai suara jarum jatuh pun mungkin bisa terdengar. Ibu Ratna mendorong kursinya sedikit ke belakang, mengambil tisu untuk menyeka mulutnya. Gerakannya lambat dan penuh keangkuhan. Selesai, beliau berdiri dan berkata dengan suara pelan namun setajam pisau, "Ibu sudah kenyang." Lalu beliau berbalik dan langsung masuk ke kamarnya, meninggalkan amplop yang tergeletak sepi di tengah hidangan makan malam yang belum usai. Pintu kamar ibu mertua tertutup, dan seluruh rumah tenggelam dalam keheningan. Suara detak jam dinding seolah menghitung setiap degup jantung saya yang terasa berat, aroma gulai ikan, nasi yang mulai dingin, dan aroma lembab dari sisa makan malam berbaur menjadi satu, menyesakkan. Saya masih duduk terpaku, menatap kosong ke depan. Di hadapan saya, Budi, suami saya, sedang asyik dengan ponselnya, jarinya sibuk menggulir layar, begitu tenang seolah tidak ada drama yang baru saja terjadi. "Mas tidak mau bilang apa-apa?" tanya saya pelan, suara saya bergetar.
Ia mengangkat kepala, sedikit mengerutkan kening, lalu menghela napas. Bilang apa lagi? Ibu kan memang begitu, emosinya suka naik turun. Nanti juga lupa sendiri, kamu jangan dimasukkan ke hati. Saya menatapnya, menunggu satu kalimat pembelaan, satu saja, aku tahu kamu tidak salah, tapi tidak ada. Ia kembali menunduk, fokus pada ponselnya, dan berkata dengan nada hambar, sudah, dengarkan saja kata ibu. Beliau memang orangnya sensitif. Bulan depan kita kasih tambahan, bisa kan? Jangan dibesar-besarkan. Saya menggigit bibir kuat-kuat, menahan air mata. Kalimat jangan dibesar-besarkan darinya terasa seperti pisau yang menusuk dada. Saya bertanya lagi, suara saya tercekat. Begitu pedulinya Mas sama ibu. Lalu, bagaimana dengan anak kita? Mas pikir 2,5 juta itu sedikit, tapi Mas tahu kan Bimo harus bayar uang sekolah, dan masih banyak cicilan lain yang belum lunas. Ia tidak menjawab, hanya berdiri, memasukkan tangan ke saku celana, dan berjalan diam-diam menuju kamar kami. Pintu kamar tertutup pelan, tetapi suara kliknya terdengar begitu keras di kepala saya, seperti sebuah retakan. Retakan bukan pada dinding, melainkan pada hati. Saya duduk termangu di sana, memandangi ruang makan yang dingin. Cahaya lampu kuning menimpa lantai keramik yang mengilap, tempat amplop berisi 2,5 juta itu masih tergeletak, menjadi saksi bisu sebuah penghinaan. Saya membungkuk dan memungutnya. Kertasnya masih terasa hangat, tetapi hati saya sudah lama mendingin. Sambil memegang amplop itu, saya bergumam dalam hati, bukan ibu mertua yang paling menyakitiku, tetapi kamu, Mas, orang yang aku sebut suami. Karena celaan dari ibu mertua adalah naluri seseorang yang terbiasa berkuasa di rumah. Tetapi suamiku, orang yang seharusnya paling memahamiku, justru memilih diam. Keheningan itu bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena ia takut repot. Ia memilih jalan yang lebih mudah, memilih kedamaian semu, memilih ibunya daripada istrinya. Saya duduk di sana begitu lama hingga bisa mendengar suara angin yang menyelinap melalui celah jendela. Semua yang ada di rumah ini terasa begitu asing. Meja yang dulu menjadi tempat kami makan bersama, kini menjadi medan perang kebisuan. Kursi yang baru saja diduduki ibu mertua masih menyisakan sedikit kehangatan, tetapi di hati saya, semuanya telah membeku. Beberapa saat kemudian, saya membereskan meja makan dan mencuci piring dengan tangan gemetar. Air hangat menyentuh kulit, terasa perih, tetapi tidak seperih perasaan direndahkan. Setiap piring yang beradu mengeluarkan suara gemerincing, seolah ikut mencela, seolah menjadi helaan napas saya sendiri. Ketika saya mengeringkan tangan, jam dinding sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Saya membuka pelan pintu kamar tidur. Budi sudah berbaring di tempat tidur, membelakangi saya. Cahaya dari ponselnya menerpa wajahnya, membuatnya terlihat semakin jauh. Saya berdiri kaku di ambang pintu, tidak tahu harus berkata apa. Sebagian diri saya ingin bertengkar, ingin bertanya langsung, Mas masih menganggapku istri atau tidak, tetapi sebagian yang lain merasa terlalu lelah. Saya tidak ingin mengubah pernikahan ini menjadi ajang tarik tambang antara dua perempuan, ibunya dan saya. Sementara ia hanya berdiri di luar sebagai penonton. Saya melangkah masuk, mematikan lampu tidur. Ia sedikit berbalik dan bertanya pelan, kok belum tidur? Tidak bisa tidur, jawab saya singkat. Ia terdiam, tidak berkata apa-apa lagi. Suara dengung AC di keheningan malam terdengar seperti desah panjang rumah ini. Saya berbaring, tetapi mata saya tetap terbuka lebar menatap langit-langit. Dalam gelap, saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri, lambat dan berat, begitu berat hingga menyesakkan. Saya teringat hari-hari pertama saya menjadi menantu. Dulu saya percaya, ketulusan saja sudah cukup. Saya rela pergi ke pasar pagi-pagi buta, memasak untuk seluruh keluarga. Sorenya, saya mencuci dan menyetrika, hanya demi melihat ibu mertua senang. Tetapi ternyata, semua usaha itu menjadi sia-sia jika laki-laki di sisimu tidak tahu cara melindungimu. Saya menoleh ke arahnya. Ia tidur begitu pulas, napasnya teratur. Tiba-tiba saya sadar, laki-laki ini hanya menginginkan kedamaian dalam pernikahannya, bukan keadilan. Ia memilih diam untuk menghindari konflik,
tanpa sadar bahwa keheningan itulah yang perlahan membunuh kepercayaan saya dari hari ke hari. Pandangan saya jatuh pada amplop yang tergeletak di meja rias. Amplop itu teronggok di sana, kesepian, sama seperti saya saat ini. 2,5 juta, angka yang kecil, tetapi cukup untuk menguliti segalanya. Hati manusia, harga diri, dan kebenaran pahit bahwa saya hanyalah seorang menantu, tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Saya memejamkan mata, mencoba untuk tidur, tetapi sia-sia. Di kepala saya terus terngiang ucapan ibu mertua, dan juga ucapan suami saya. Saya tertawa kecil, tawa yang bukan karena bahagia, melainkan karena getir. Mungkin, ketulusan saya yang sesungguhnya sudah tidak ada lagi yang mau melihat. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Di tengah kegelapan, sebuah gagasan perlahan terbentuk. Sudah saatnya saya melepaskan diri dari peran menantu rendahan ini, bukan dengan pertengkaran, tetapi dengan cara hidup yang membuat mereka tidak lagi punya kesempatan untuk meremehkan saya. Keesokan paginya, saya bangun dengan mata yang terasa berat karena semalaman tidak tidur. Suami saya masih mendengkur pelan di samping. Saya diam-diam bangkit, bersiap-siap berangkat kerja seperti rutinitas yang membosankan. Di permukaan, segalanya tampak damai, tetapi di dalam hati saya, ada tumpukan bara yang belum juga padam. Di perjalanan menuju kantor, saya membuka ponsel untuk memeriksa pesan. Notifikasi pertama yang muncul adalah unggahan baru dari akun Facebook Ibu Ratna, ibu mertua saya. Saya membukanya, dan jantung saya seakan berhenti berdetak. Sebuah status panjang, ditulis dengan rapi, diselingi beberapa emoji sedih, beserta foto setangkai anggrek ungu dan sekotak sarang burung walet yang mahal. Di bawah foto itu, beliau menulis, di usia senja, tak berani menuntut banyak dari anak-anak. Beruntung masih punya anak perempuan yang berbakti, yang perhatian pada ibunya sampai hal-hal kecil. Kalau yang lain, ya sudahlah. Ketulusan itu bukan pada jumlah uangnya, hanya saja, ada yang mengerti, ada yang tidak. Hanya beberapa baris, tetapi setiap katanya seperti pisau yang mengiris hati. Saya membacanya berulang kali, tidak percaya wanita yang semalam masih saya panggil, ibu bisa menulis kata-kata yang cukup halus untuk tidak bisa disalahkan, tetapi juga cukup tajam untuk menusuk langsung ke jantung saya. Kolom komentar di bawahnya riuh rendah. Seseorang meninggalkan komentar menghibur, sabar ya tante, menantu zaman sekarang memang banyak yang materialistis. Yang lain menimpali, anak perempuan memang selamanya akan lebih sayang ibu daripada menantu tante. Ada juga yang saling menandai teman, tertawa-tawa. Ungkapan simpati untuk Ibu Ratna membanjiri unggahan itu, saya menggulir setiap komentar, darah saya terasa mendidih. Saya bukan orang yang terlalu sensitif, tetapi disindir secara terbuka seperti ini, siapa yang bisa tahan? Saya masih ingat betul rangkaian anggrek itu. Sehari sebelumnya, Dewi yang mengirimkannya. Tetapi sayalah yang merapikannya, memotong dahannya, dan menatanya dengan rapi di vas kaca, agar bisa beliau foto. Dan sekarang, anggrek itu justru dijadikan properti untuk membuktikan bakti orang lain. Saya duduk terdiam di dalam mobil, menatap layar ponsel yang menyala terang dengan ratusan like dan komentar, sementara hati saya membeku. Beliau tidak hanya menghina saya, beliau sedang menjadikan saya papan sasaran untuk memoles citra anak perempuannya. Sesampainya di kantor, saya mencoba menenangkan diri. Namun, baru saja meletakkan tas di meja, Mbak Rini, rekan seruangan saya, mencondongkan tubuh dan berbisik, Sari, sepertinya ibu mertuamu sedang menyindir seseorang di statusnya, ya? Aku lihat banyak yang share dan kasihan sekali membacanya. Saya tertegun. Tidak menyangka masalah pribadi di rumah bisa menyebar secepat ini. Tiba-tiba, semua mata di ruangan itu tertuju pada saya, ada yang menunjukkan rasa iba, ada yang hanya tersenyum diam-diam. Saya memaksakan senyum dan menjawab, "Oh, mungkin ibu hanya sedang curhat biasa saja." "Ba, tidak ada apa-apa kok." Saya berkata begitu, tetapi hati saya terasa seperti diremas. Perasaan ditampar di depan umum, bukan dengan tangan, tetapi dengan kata-kata yang ditulis oleh orang yang pernah saya hormati.
Saya duduk dan menyalakan komputer, tetapi tangan saya terus gemetar. Kalimat anak perempuan yang perhatian pada ibunya, menantu yang penuh perhitungan terus berputar di kepala saya. Itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah label yang beliau tempelkan pada saya di hadapan publik. Dan yang paling menakutkan, tidak ada yang tahu kebenarannya. Saya menggenggam ponsel erat-erat. Perasaan campur aduk antara marah dan sedih meluap. Saya ingin menelepon beliau, ingin bertanya, "Ibu, kenapa ibu melakukan ini? Apa salah saya?" Tapi kemudian saya berhenti. Saya tahu, jika saya menelepon, beliau hanya akan tertawa sinis dan berkata, "Ibu cuma iseng nulis saja." "Kenapa kamu merasa tersindir?" Saya melirik jam, baru pukul 9 pagi. Tetapi kepala saya sudah pusing 7 keliling. Saya pergi ke balkon untuk menghirup udara segar, tetapi udara pun terasa seberat besi. Di ponsel saya, unggahan beliau masih menjadi topik hangat di grup kerabat. Para tante dan om berkomentar riuh. Semua bersimpati padanya, tidak ada yang bersimpati pada saya. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah di mata semua orang, menantu memang dilahirkan untuk dihakimi? Mereka bisa mendengar dari satu sisi, melihat satu foto, membaca beberapa baris status, lalu dengan cepat menyimpulkan, "Oh, menantunya tidak baik." Saat makan siang bersama rekan-rekan, seorang staf akuntan menatap saya, setengah bercanda setengah serius. "Membaca tulisan ibu mertuamu, aku jadi kasihan. Tulisannya bagus sekali. Khas orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan." Sepertinya beliau benar-benar sedih. Loh, saya tersenyum, mencoba terlihat tenang, tetapi di dalam hati terasa seperti disayat-sayat. Mereka tidak tahu bahwa orang yang berpengalaman itu baru saja melemparkan amplop 2,5 juta ke lantai semalam, lalu pagi ini mengunggah status mengeluh di Facebook. Mereka tidak tahu bahwa di balik kalimat ketulusan bukan pada jumlah uangnya ada penghinaan yang mendalam. Sore itu, saya duduk sendirian di ruang kerja, menatap tetesan hujan yang mulai turun dari balik jendela kaca. Saya membuka ponsel sekali lagi. Unggahan beliau masih di sana, masih bersinar, masih dibagikan, masih dipuji sebagai ibu yang sabar dan bijaksana. Saya menghela napas pelan dan mematikan layar. Ada pertempuran yang tidak memerlukan kata-kata, cukup dengan keheningan untuk membuat seseorang hancur lebur. Saya tahu, jika saya angkat bicara, semua orang akan menyebut saya menantu durhaka. Jika saya diam, mereka akan menganggap saya bersalah. Saya memilih diam, tetapi diam kali ini bukan karena lemah, melainkan karena saya tahu, semua pembelaan akan sia-sia ketika orang hanya ingin percaya pada apa yang ingin mereka percayai. Saya meletakkan ponsel di meja, mengangkat kepala menatap keluar jendela. Hujan di luar masih turun, setiap tetesnya menempel di kaca, mengalir turun seperti air mata yang selama ini saya tahan. Dan saya mengerti, ini barulah awal dari badai yang menanti di depan. Malam itu, jam menunjukkan hampir pukul 10. Rumah terasa sunyi, hanya ada cahaya lampu kuning dari sudut kerja saya yang menerangi lembaran kertas. Saya sedang mengetik laporan untuk kantor. Suara ketukan keyboard terdengar teratur di tengah keheningan. Suami saya sudah tidur lebih awal, sementara Ibu Ratna masih duduk di ruang keluarga, menonton televisi sambil bermain ponsel. Suasana tampak tenang, tetapi hanya sesaat. Tiba-tiba, suara beliau terdengar melengking, sengaja dikeraskan. "Halo Dewi, kamu nak?" "Iya, ini Ibu." Saya sedikit mengangkat kepala, suara beliau terdengar sangat jelas, setiap katanya seolah sengaja diarahkan ke telinga saya. "Kakak iparmu baru saja kasih ibu 2,5 juta, padahal kamu, bulan lalu kirim 12 juta, kan? Ibu baru beli satu set poci teh porselen ini, bagus sekali." Saya berhenti mengetik, menoleh ke arahnya. Beliau duduk di sofa, ponselnya diangkat tinggi-tinggi dengan sudut yang mengarah tepat ke saya. Suaranya sengaja dibuat bergema, seolah ingin seluruh rumah yang sebenarnya hanya ada saya mendengarnya dengan jelas. "Ini loh, lihat, Wi, poci teh ini dari Jepang. Ibu juga beli kue lapis legit impor, nanti kalau kamu pulang kita makan sama-sama." "Iya,
Ibu senang sekali. Punya anak perempuan yang berbakti, ibu ini beruntung sekali. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang, jari-jari saya kembali mengetik, tetapi lebih cepat dan lebih keras. Setiap ketukan, tak-tak-tak seolah menjadi pelampiasan amarah saya. Saya tidak ingin bereaksi, tidak ingin dianggap menantu yang kurang ajar, tetapi setiap ucapan beliau seperti pisau tipis yang menyayat harga diri saya. Beliau melanjutkan, suaranya tetap datar tetapi lebih tajam. Ya sudah, ibu tutup dulu ya, nanti ada yang mengira ibu pamer. Selesai berkata begitu, beliau tertawa sinis, tawa yang separuh tulus separuh mengejek. Kemudian, beliau mengarahkan kamera ponselnya berkeliling ruangan, memamerkan poci teh, keranjang buah, vas bunga, bahkan selendang sutra baru yang saya tahu betul adalah hadiah ulang tahun dariku tahun lalu. Tetapi sekarang beliau berkata, lihat deh, selendang ini cocok sekali dengan ibu. Terima kasih ya, Dewi, warnanya pas seperti yang ibu suka. Saya mengepalkan tangan, ujung jari saya memutih. Selendang itu kuberikan dengan segenap hati, tetapi kini menjadi properti untuk pertunjukan kasih sayang ibu dan anak versinya. Ketika panggilan video berakhir, beliau masih duduk di sana, tersenyum puas. Ruangan kembali hening, hanya ada suara televisi yang menayangkan berita malam. Saya menutup laptop, menarik napas dalam, lalu menoleh ke arahnya. Beliau menangkap tatapan saya dan mengangkat alis. Kenapa menatap ibu seperti itu? Ibu bicara dengan anak perempuan ibu sendiri juga tidak boleh? Saya berusaha menjaga suara tetap tenang. Tidak, Bu. Sari tidak bilang apa-apa. Beliau menyeringai. Iya, ibu hanya takut ada yang mengira ibu pamer. Tapi memang benar, punya anak perempuan yang perhatian itu membuat hati tenang. Beda dengan orang yang tinggal serumah tapi tidak pernah mengerti, hidupnya penuh perhitungan, bikin capek saja. Saya diam. Saya tahu setiap kata yang keluar dari mulutnya sudah diperhitungkan dengan matang. Beliau tidak hanya menghina saya karena memberi sedikit uang, beliau ingin. Suasana di rumah terasa begitu pekat. Saya membereskan gelas di meja, berniat membawanya ke dapur, ketika beliau menambahkan dengan nada penuh sindiran, "Oh iya, Dewi juga kirim hadiah lagi, semuanya barang impor. Ibu sudah bilang jangan boros, tapi dia tetap saja kirim. Anak perempuan kalau sayang ibunya memang beda." Saya berbalik menatapnya, memaksakan sebuah senyuman. Iya, baguslah kalau begitu, Bu. Lalu saya melangkah ke dapur, menyalakan keran air dengan kencang, agar suaranya menenggelamkan detak jantung saya yang berdebar kencang. Saya bersandar di dinding, memejamkan mata. Saya tidak mengerti mengapa seseorang bisa bersikap seperti itu, mengubah perasaan menjadi ajang pamer dan perbandingan. Suami saya keluar dari kamar, matanya masih setengah terpejam. "Kamu belum tidur? Masih ada sedikit pekerjaan," jawab saya pelan. "Tadi ibu teleponan lama sekali dengan Dewi." Suami saya tertawa hambar. "Oh, biasa. Ibu kangen sama anak perempuannya." "Tidak ada apa-apa. Jangan terlalu dipikirkan." Saya menatapnya, hati saya terasa hampa. Ia masih begitu santai, seolah semua ini normal, seolah kata-kata tajam ibunya tidak pernah ada. Sikap acuh tak acuhnya itu membuat saya merasa lebih kesepian daripada saat sendirian. Ketika ia kembali masuk ke kamar, saya mematikan lampu, hanya menyisakan cahaya remang dari koridor, saya melangkah ke ruang keluarga. Ibu Ratna sudah masuk ke kamarnya, hanya menyisakan aroma parfumnya yang tertinggal. Saya duduk di sofa, menatap poci teh porselen yang berkilauan di atas meja. Cara beliau memujanya, memfotonya, dan memamerkannya, sangat berbeda dengan cara beliau memperlakukan saya. Saya berpikir dalam hati, beliau tidak butuh kasih sayang, beliau butuh penonton. Penonton agar beliau bisa memainkan peran sebagai ibu yang menderita, yang dizalimi menantunya. Penonton agar beliau bisa mengeluh dan membanding-bandingkan, untuk merasa lebih dicintai. Saya melirik ke sudut ruangan, tempat amplop 2,5 juta yang kemarin saya pungut dari lantai, kini tergeletak rapi. Amplop itu menjadi pengingat. Kebaikan hati saya tidak akan pernah cukup tebal untuk membuatnya merasa hangat. Malam ini tidak ada pertengkaran, tidak ada air mata, hanya ada keheningan yang menyesakkan.
Suara angin di luar yang membentur jendela terdengar seperti helaan napas saya sendiri. Saya kembali ke meja kerja, membuka laptop, tetapi tidak bisa lagi berkonsentrasi. Keyboard masih berbunyi, tetapi di kepala saya hanya terngiang suara beliau. "Ibu tutup dulu ya, nanti ada yang mengira ibu pamer." Sebuah kalimat ringan yang sudah cukup membuat saya paham. Beliau tidak hanya pamer hadiah, beliau sedang memamerkan kemenangannya. Dan saya, meskipun diam, tahu dengan pasti bahwa di dalam hatinya, kasih sayang saya sudah diberi harga, dan harga itu lebih murah daripada sebuah hadiah yang dikirim lewat jasa kurir. Malam berikutnya, suasana rumah terasa aneh. Suara jam dinding berdetak dengan irama yang berat dan teratur. Saya sedang membereskan meja makan ketika ponsel saya bergetar tanpa henti. Grup WhatsApp keluarga menyala terang dengan rentetan notifikasi baru. Saya membukanya, dan begitu menyentuh layar, sebuah gambar langsung muncul. 2 koper besar tergeletak di tengah ruang tamu. Di bawahnya ada sebuah keterangan singkat, tetapi penuh dengan racun. Ibu sudah tua, ingin merasakan hidup nyaman dengan anak perempuan ibu untuk sementara waktu? Tidak perlu lagi tinggal di sini dan mendengar keluhan tentang uang dari siapapun. Saya terpaku, menatap layar lekat-lekat. Hanya satu kalimat, tetapi cukup membuat jantung saya terasa berat seolah ditimpa batu. Beliau tidak perlu menyebut nama. Siapapun di grup itu pasti paham apa yang beliau maksud dengan keluhan tentang uang dan siapa orang yang beliau tuju. Saya. Beberapa detik kemudian, satu pesan lagi masuk. Kali ini foto tumpukan pakaian, sepatu, dan beberapa barang yang ditata rapi di samping koper. Lalu pesan terakhir, ditutup dengan emoji tersenyum. Besok pagi ibu akan naik taksi ke rumah Dewi. Saya merasa seolah baru saja disiram seember air es. Beliau tidak hanya ingin pergi, beliau ingin seluruh kerabat, teman, dan kenalan di grup itu menjadi saksi kepergiannya yang penuh kemenangan. Saya duduk di kursi, dengan tenang membaca kembali setiap pesan. Sindiran, ejekan, rasa mengasihani diri sendiri yang bercampur dengan kebanggaan. Semuanya terangkum dalam beberapa baris kalimat. Beliau menulis seolah-olah menjadi korban yang dianiaya menantu. Sementara saya, di mata orang luar, berubah menjadi sosok durhaka dan penuh perhitungan yang membuat ibu mertuanya harus angkat kaki dari rumah. Suami saya, yang duduk di seberang, juga baru selesai membaca. Wajahnya berubah pucat. Ia membaca pesan itu berulang kali, bibirnya komat kamit tetapi tak ada suara yang keluar. Ketika ia menatap saya, suaranya bergetar. "Coba kamu bujuk ibu. Kalau ibu pergi begini, Mas malu sekali." Saya mengangkat kepala menatapnya, mata saya terasa kering. "Malu? Mas takut malu. Mas tahu aku takut kehilangan apa? Kehilangan harga diri?" Ia menunduk, diam. Saya bisa melihat dengan jelas kebingungan di wajahnya. Kebingungan yang bukan karena kasihan pada ibunya, tetapi karena takut menjadi bahan gunjingan orang. Tiba-tiba saya ingin tertawa. Di rumah ini, semua orang takut kehilangan muka, hanya saya yang kehilangan segalanya tetapi tetap harus diam. Ponsel bergetar lagi. Sebuah notifikasi baru. Ibu mertua saya mengirim stiker bunga dan pesan terakhir. "Ibu pergi sebentar supaya hati ini tenang. Di rumah anak perempuan pasti lebih ceria, udaranya lebih segar." Kata-kata itu terdengar biasa, tetapi terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka menganga. Saya tidak lagi marah, tidak lagi sesak, yang tersisa hanyalah rasa lelah yang luar biasa. Saya meletakkan ponsel di meja dan berdiri. Suami saya masih menatap, menunggu reaksi saya. Mungkin ia berharap saya akan menelepon ibunya, memohon, membujuknya untuk tinggal agar ia tidak dicap sebagai anak durhaka dan saya sebagai istri yang tidak becus. Tetapi saya tidak punya tenaga lagi untuk memainkan peran sebagai orang yang pengertian. Saya melangkah, suara saya terdengar tenang, setiap kata terucap dengan jelas seperti sebuah vonis. "Kalau ibu mau pergi, biarkan saja. Besok pagi aku akan pesankan taksi dan siapkan semua pakaiannya." Tidak ada teriakan, tidak ada perdebatan. Saya mengucapkannya dengan nada seringan angin, tetapi cukup untuk membuat suami saya tertegun. "Kamu serius?" tanyanya, nyaris memohon. Saya menoleh padanya,
Senyum tipis tersungging di bibir saya. Menurut Mas, aku masih bisa berpura-pura? Sudah berapa lama? Apapun keinginan ibu selalu dituruti, sementara aku hanya boleh mengalah. Sekarang, biarkan ibu merasakan kehidupan yang menurutnya paling membahagiakan. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya diam. Di dalam ruangan, jam dinding terus berdetak, di sela-sela notifikasi pesan yang memberitahukan bahwa Dewi baru saja memberikan love pada status ibunya. Saya melirik ke meja, ponsel masih menyala. Foto dua koper itu masih di sana, begitu jelas hingga setiap lipatannya terlihat. Tiba-tiba saya merasa begitu lega. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi sakit hati, yang ada hanyalah pelepasan terakhir. Rumah ini senyap, saya berbalik dan melangkah masuk ke kamar, setiap langkah seolah melepaskan satu lapisan kelelahan. Saya tahu, setelah pesan itu, beliau akan memainkan peran sebagai pemenang, akan bercerita kepada semua kerabat bahwa ia pergi untuk mencari ketenangan, tetapi saya tidak ingin lagi membela diri. Saya paham, ada orang yang baru bisa belajar ketika mereka terbentur oleh pilihan mereka sendiri. Saya menutup pintu kamar, bersandar di baliknya, dan menarik napas dalam-dalam. Di dalam hati, sebuah kalimat terdengar begitu jelas dan tegas. Saya tahu, sudah saatnya membiarkan beliau menanggung sendiri akibat dari kebiasaannya membanding-bandingkan dan kesombongannya. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari pagi menembus jendela, menerangi lantai hingga berkilauan. Rumah begitu senyap, hanya ada suara saya menyeret koper hitam paling besar ke teras. Udara pagi yang sejuk dan segar terasa sangat berbeda dengan suasana berat semalam. Saya membuka koper, melipat pakaiannya dengan rapi, dan menatanya dengan baik. Di bagian paling atas, dengan hati-hati saya letakkan sebuah alat pengukur tekanan darah, benda yang saya belikan untuknya tahun lalu. Beliau masih sering menggunakannya. Dan sebuah amplop berisi uang tunai 2,5 juta rupiah. Saya tidak ingin beliau berpikir saya mengusirnya dengan tangan hampa. Semua ini agar beliau mengerti, saya tidak sekejam itu, hanya saja saya sudah tidak sanggup lagi bertahan. Baru saja saya selesai mengunci koper, pintu kamarnya terbuka. Ibu Ratna melangkah keluar, mengenakan blus sutra ungu, rambutnya disanggul tinggi, wajahnya dipoles riasan tipis. Beliau lebih terlihat seperti orang yang akan berlibur daripada orang yang terusir dari rumah. Tatapannya menyapu sekeliling, lalu berhenti pada saya, dingin bercampur angkuh. Taksinya sudah datang? Tanyanya dengan suara kering. Sudah saya pesan, Bu. 5 menit lagi sampai, jawab saya, tetap tenang. Beliau menyeringai tipis, lalu menoleh pada putranya. Ibu pergi, ya. Kamu di sini baik-baik, urus istrimu yang penuh perhitungan itu. Kalimat itu terdengar ringan, tetapi menusuk seperti duri. Saya tidak bereaksi, hanya menunduk sedikit. Suami saya berdiri mematung, matanya menatap lantai, tidak berani berkata apa-apa. Rumah ini, untuk sesaat, terasa begitu hening menakutkan. Saya melangkah maju, membawa sebuah ponsel lama yang sudah saya atur ulang. Saya menyerahkannya pada beliau, suara saya terdengar begitu tenang hingga saya sendiri terkejut. Ibu bawa ini, ya? Sudah Sari simpan nomor taksi, rumah sakit, dan nomornya Dewi. Kalau ada apa-apa, ibu tinggal tekan. Selamat menikmati liburannya, Bu. Semoga ibu nyaman dan senang di rumah Dewi. Beliau sedikit tertegun, tatapannya goyah sesaat. Mungkin beliau tidak menyangka saya akan setenang ini. Tidak menangis, tidak bertengkar, tidak menahan. Beliau melirik ponsel di tangan saya, lalu menatap wajah saya, seolah mencari sedikit saja rasa kesal atau sakit hati untuk memuaskan egonya, tetapi tidak ada, yang beliau lihat hanyalah ketenangan mutlak. Iya, katanya pelan sambil sedikit mengangkat dagu. Ibu pergi. Lalu beliau menarik kopernya. Roda-roda koper itu bergesekan dengan lantai keramik, menimbulkan suara berderit. Anehnya, suara itu terdengar begitu ringan, seolah ikut membawa pergi semua konflik, semua kata-kata menyakitkan, dan semua luka dari hari-hari yang telah lewat. Suami saya masih berdiri diam di dekat pintu. Ia menatap kepergian ibunya tanpa bisa berkata-kata.
Mungkin di dalam hatinya sedang terjadi pertarungan antara rasa sayang pada ibu dan sedikit rasa malu karena keheningannya sendiri telah membuat semua ini terjadi. Saya berdiri di belakang, tidak berkata apa-apa, tidak ikut mengantar. Baru setelah suara gerbang ditutup dengan bunyi klik yang keras, saya menarik napas panjang dan dalam, udara pagi membanjiri paru-paru, terasa begitu jernih dan melegakan. Saya berbalik masuk ke dalam. Rumah terasa lebih terang, lebih tenang. Tidak ada lagi suara sandal yang diseret-seret di lantai, tidak ada lagi kata-kata celaan, tatapan menghakimi setiap kali saya berbicara dengan suami. Tidak ada lagi helaan napas berat di tengah jamuan makan. Saya berjalan melewati ruang tamu. Di atas meja, masih tergeletak poci teh porselen baru yang pernah beliau pamerkan pada Dewi. Tanpa sadar, saya tersenyum kecil. Semuanya masih ada di sana, tetapi rasanya berbeda, seolah atmosfer di rumah ini baru saja dibersihkan setelah badai berlalu. Suami saya berbalik menatapku, suaranya pelan. "Kamu marah sama ibu?" Saya menggeleng pelan. Untuk apa marah? Aku justru merasa lega. Ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian diam. "Kamu..." Kami berdua berdiri di sana. Di tengah ruangan yang terasa lebih luas itu, anehnya tidak ada yang merasa sedih. Saya berjalan ke meja, merapikan beberapa barang yang beliau tinggalkan, melipatnya, dan meletakkannya di rak. Di hati saya, tidak ada dendam, tidak ada juga rasa kasihan, yang ada hanyalah perasaan bahwa semua ini memang sudah seharusnya terjadi. Mungkin, di satu titik, saya pernah berharap beliau akan mengerti bahwa kasih sayang tidak bisa diukur dengan angka, bahwa perhatian tidak perlu dibanding-bandingkan, tetapi pada saat ini, saya sadar, ada orang yang harus keluar dari zona nyaman mereka, harus berbenturan dengan kenyataan untuk menyadari nilai dari hal-hal yang paling sederhana. Saya membuka jendela, membiarkan sinar matahari pagi masuk, hangat, dan menenangkan. Udara di dalam rumah terasa seperti baru saja disucikan. Hati saya terasa damai luar biasa. Sejak hari itu, rumah menjadi lebih cerah, lebih tenang, tanpa ada lagi helaan napas yang penuh kendali atau tatapan yang menghakimi setiap kali saya lewat. Semuanya masih sama. Hanya saja, untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar hidup di rumah saya sendiri. 3 minggu berlalu sejak ibu mertua pindah. Rumah kami kembali ke ritme kehidupan yang tenang. Pagi hari saya bangun lebih awal, memasak sarapan. Tawa Bimo, anak kami, berderai saat suamiku mengantarnya ke sekolah. Malam harinya, suasana makan malam terasa begitu ringan, tidak ada lagi helaan napas atau perbandingan yang menyakitkan. Semuanya berjalan normal, dan anehnya, kenormalan itulah kebahagiaan yang selama ini saya dambakan. Sejak Ibu Ratna pergi, saya tidak pernah menelepon, tidak bertanya, dan tidak ada yang berinisiatif mengirim pesan. Suami saya beberapa kali menyinggung, "Gimana ya kabar ibu sekarang?" Tetapi kemudian ia berhenti, karena tahu saya hanya akan diam. Suatu malam di akhir pekan, saat kami berdua sedang menonton televisi, ponsel suami saya berdering. Ia melihat layar, sedikit mengerutkan kening, lalu bangkit dan berjalan ke balkon untuk menerima telepon. Saya tetap duduk di sana, tidak berniat menguping, tetapi suara suami saya yang biasanya tenang dan berat, tiba-tiba terdengar panik. "Halo Bu?" "Iya, ini Budi." Ada jeda singkat, lalu saya mendengar suaranya meninggi. "Apa Bu? Di sana terlalu sempit?" "Oh, Budi ngerti." Ia membalikkan badan, tangannya menggenggam erat ponsel. Suaranya mengecil, tetapi masih cukup terdengar oleh saya, kalimat-kalimat yang terputus-putus. "Dewi sama Agus sering bertengkar, ibu jadi tidak nyaman, tidak ada privasi." Saya sedikit mengangkat kepala, tangan saya berhenti di udara. Di benak saya, potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Saya mendengar suami saya bergumam beberapa kali, lalu dia mendengarkan suara di seberang sana. Akhirnya, suaranya kembali berat, dan ia menjawab pelan, "Iya Bu, ibu istirahat saja, biar Budi pikirkan." Ketika ia menutup telepon, wajahnya pucat pasi. Ia berdiri di sana sejenak, menatap keluar, bayangannya memanjang di lantai, keheningan terasa begitu tegang. Saya meletakkan cangkir teh di meja dan bertanya lembut, "Ibu telepon?" Ia mengangguk, suaranya serak.
Iya, ibu bilang, di rumah Dewi sempit, tidak senyaman di sini. Dewi dan suaminya sering bertengkar karena ibu. Ibu bilang, di sana tidak seperti yang beliau bayangkan. Saya tersenyum kecil, bukan tawa keras, hanya sebuah desahan yang sangat pelan. Suara itu membuatnya terkejut dan menatap saya. Tatapannya penuh rasa canggung, seolah ia sendiri sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya, lalu mengangguk pelan. Di dalam hati, semua perasaan rumit yang dulu ada, tiba-tiba menjadi jernih. Saya tidak senang, tidak puas, juga tidak merasa kasihan. Hanya saja, saya sudah tahu hari ini akan datang. Karena surga yang pernah beliau lukiskan tempat di mana anak perempuannya berbakti, rumahnya nyaman, dan ia dilayani Bak Ratu hanyalah citra yang diciptakan oleh harga dirinya. Kenyataannya, tidak ada yang cukup sabar untuk hidup dengan orang yang selalu membanding-bandingkan, selalu menempatkan dirinya sebagai pusat dunia, dan selalu ingin segalanya berputar di sekitar egonya. Suami saya meletakkan ponsel di meja, menghela napas panjang. Ia menatap saya, matanya menunjukkan kebingungan. "Kamu dengar, ya?" Saya tersenyum ringan. "Aku dengar." Ia menunduk, ragu-ragu. "Ibu, katanya sebentar lagi mau pulang. Beliau bilang di sana berisik, tidak cocok. Ibu capek." Saya mengangguk pelan, suara saya datar. "Ya sudah, pulang saja. Semua orang berhak memilih tempat di mana mereka merasa paling nyaman, kan?" Ia terdiam, tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin ia menunggu saya untuk menyindir atau mencela, tapi saya tidak perlu melakukannya. Saya tahu, ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan. Hidup akan mengajarkan setiap orang pelajarannya masing-masing dengan cara yang paling jelas dan adil. Saya berdiri, membawa cangkir teh, dan meletakkannya dengan lembut di wastafel. Di luar, langit sudah gelap. Suara gerimis mulai turun di atap seng. Saya menatap keluar jendela, cahaya lampu kuning terpantul pada tetesan air yang menempel di kaca, sebuah pemandangan yang begitu damai. Saya tahu, di seberang telepon sana, Ibu Ratna sedang melewati hari-hari yang sesak dan tidak nyaman, bukan karena rumahnya kecil, tetapi karena hatinya tidak lagi memiliki ruang. Harga diri terkadang adalah jubah yang indah, tetapi jika dipakai terus-menerus akan terasa mencekik. Saya mengeringkan tangan dan kembali ke ruang tamu. Suami saya masih duduk di sana, tatapannya kosong seolah sedang memikirkan sesuatu. Saya tidak bertanya, tidak juga berkomentar. Kami berdua sama-sama mengerti, saat ini, tidak ada kata-kata yang diperlukan. Ibu mertua saya perlu melewati hari-hari seperti ini untuk memahami bahwa cinta sejati tidak datang dari uang atau pamer di media sosial. Cinta sejati datang dari rasa hormat dan perhatian tulus dari orang-orang yang pernah ia remehkan. Saya melangkah ke dekat pintu, membukanya sedikit. Hembusan angin sejuk masuk. Saya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Udara di rumah ini masih terasa ringan, seringan hati saya. Saat itu, suami saya menoleh dan bertanya pelan, "Kamu tidak mau bicara apa-apa dengan ibu?" Saya menggeleng dan tersenyum. "Tidak perlu, Mas. Ada pelajaran yang hanya bisa dimengerti ketika seseorang mengalaminya sendiri." Ia mengangguk pelan, tidak berkata apa-apa lagi. Atmosfer di antara kami tidak berat, juga tidak ringan, sederhana saja, seolah masing-masing dari kami tahu bahwa badai sedang mencari jalan untuk kembali ke tempat asalnya. Saya masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Di hati saya tidak ada lagi amarah, hanya ada sedikit rasa iba untuk wanita yang pernah mengira dirinya berada di surga, tetapi pada akhirnya hanya menemukan sebuah ruangan sempit yang penuh dengan pertengkaran dan kesepian. Saya tahu, kebenaran yang kejam sedang datang. Dan saya tidak perlu berkata apa-apa, karena terkadang, keheningan adalah jawaban yang membuat seseorang harus bercermin pada dirinya sendiri. Minggu pagi, saat saya sedang menjemur pakaian di teras, bel pintu berbunyi berkali-kali. Suaranya terdengar tergesa-gesa dan mendesak. Saya mengeringkan tangan dan berjalan untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka sedikit, saya tertegun. Di depan saya berdiri Ibu Ratna, dan pria yang menemaninya tidak lain adalah Agus, suami Dewi.
Kondisi ibu mertua saya begitu menyedihkan hingga membuat saya terkejut, bibirnya kering dan pecah-pecah, rambutnya kusut masai, pakaiannya kumal, dan wajahnya tirus. Beliau langsung duduk terkulai di kursi teras seolah baru saja menempuh perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Tidak ada sapaan, tidak ada kata-kata, hanya napasnya yang terengah-engah sambil menatap lantai. Agus berdiri di sebelahnya, wajahnya serius. Ia menatap lurus ke arah saya dan suami saya, lalu berkata dengan suara tegas tanpa basa-basi, "Mbak, Mas, saya antar ibu pulang, ada yang harus saya bicarakan." Saya mengangguk pelan, diam-diam menuang segelas air dan meletakkannya di depan ibu mertua. Beliau tidak menyentuhnya, hanya terus menunduk, kedua tangannya saling bertaut dan gemetar. Seluruh ruangan terasa hening dan pekat. Agus menarik napas dalam, lalu mulai bercerita. Suaranya berat tetapi jelas. 3 minggu terakhir ini, jujur saja, hidup kami seperti di neraka. Ibu tidak bisa beradaptasi dengan apapun di rumah kami. Makanan beliau bilang hambar, kamar tidur katanya pengap, suhu AC salah sedikit saja beliau marah. Ibu juga ikut campur cara kami mendidik anak, dari hal sekecil urusan makan sampai sebesar memilih sekolah. Ia berhenti sejenak, menatap Ibu Ratna dengan pandangan campur aduk antara marah dan kasihan. Awalnya Dewi berusaha sabar, takut membuat ibu sedih. Tapi makin hari, tuntutan ibu makin banyak. Beliau ingin rumah kami seperti hotel bintang 5, di mana beliau dilayani dari sarapan sampai tidur siang. Saya dan suami saling pandang tanpa bicara. Ruangan itu hanya diisi oleh suara Agus yang setiap kalimatnya seperti pisau yang mengiris keheningan. Setiap pagi ibu minta dibuatkan soto Betawi, padahal kami harus berangkat kerja pagi-pagi. Siangnya, beliau terus-menerus menelepon, menyuruh kami pulang untuk makan siang bersamanya. Pernah sekali Dewi lupa, ibu marah dan bilang istri saya tidak perhatian. Ibu bilang rumah kami sempit, udaranya pengap, lalu mengeluh pusing dan tidak enak badan. Tapi sebenarnya, Agus berhenti. Suaranya merendah. Justru ibulah yang membuat seisi rumah lelah. Saya menatap ibu mertua. Beliau masih tidak mengangkat kepala, bahunya sedikit bergetar. Tangannya yang kurus mencengkeram ujung bajunya. Agus melanjutkan, kali ini suaranya lebih keras. Saya sudah berusaha sabar demi Dewi, tapi puncaknya kemarin, ibu membuat Dewi menangis di meja makan. Ibu bilang dia tidak tahu cara menjadi anak, tidak bisa merawat orang tua. Dewi sampai kurus, Mas. Seisi rumah hidup dalam ketegangan. Jujur, kami sudah kehabisan tenaga. Ia berhenti, menatap lurus ke arah suami saya, kakak iparnya. Biarkan ibu tinggal di sini. Maaf, Mas, tapi kami sudah tidak sanggup lagi. Kalimat itu terdengar singkat, tetapi bobotnya seberat batu besar. Saya melihat suami saya sedikit menunduk, bibirnya terkatup rapat. Tatapannya pada ibunya bercampur antara bingung, malu, dan kasihan. Saya tetap duduk diam, tangan saya terkepal di pangkuan. Bukan karena saya puas, tetapi karena saya tahu, terkadang keheningan adalah bentuk balasan yang paling adil. Ibu Ratna perlahan mengangkat kepala. Matanya terlihat keruh, kedua pipinya cekung. Beliau menatap Agus, lalu menatap saya. Bibirnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Saya melihat matanya memerah dan basah. Beliau hendak mengatakan sesuatu, tetapi kembali menunduk. Postur membungkuk itu, untuk pertama kalinya, tidak lagi menunjukkan keangkuhan. Itu adalah postur seseorang yang kalah, lelah, dan penuh penyesalan. Agus meletakkan tas bawaan Ibu Ratna, lalu berdiri tegak. Suaranya melembut, tetapi tetap tegas. Saya tahu saya ini menantu, tidak seharusnya banyak bicara, tapi saya jujur Bu, Ibu sebaiknya tinggal di sini. Di rumah Mbak Sari, meskipun mungkin ada selisih paham, ini tetap rumah Ibu. Kalau di rumah saya, Ibu hanya akan merasa asing. Ia menundukkan kepala sebagai tanda hormat, lalu diam-diam berjalan keluar, tidak menunggu diantar. Suara pintu yang ditutup terdengar begitu jelas di tengah keheningan. Saya menatap ibu mertua. Beliau masih duduk di sana, tidak berkata apa-apa. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah jendela, menerangi wajahnya yang penuh kerutan. Pada saat itu, saya melihatnya menua 10 tahun. Tidak ada lagi wanita angkuh,
sinis, dan gemar membanding-bandingkan. Di hadapan saya, yang tersisa hanyalah seorang ibu yang kesepian, yang didorong ke sudut oleh harga dirinya sendiri. Suami saya melangkah mendekat, suaranya lembut. "Ibu, kenapa diam saja?" Beliau menggeleng pelan. Setetes air mata jatuh, mengalir perlahan di pipinya. Beliau mencoba menyembunyikannya, tetapi tidak berhasil. Saya memalingkan wajah, tidak ingin melihat lebih lama, bukan karena benci, tetapi karena di dalam hati muncul perasaan campur aduk antara iba dan lelah. Beliau telah kembali, bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai seseorang yang harus mundur di hadapan konsekuensi perbuatannya sendiri. Rumah ini begitu sunyi hingga suara detak jam dinding pun terdengar. Tidak ada yang bicara lagi. Saya perlahan menuang segelas air lagi dan meletakkannya di depannya. "Minum dulu, Bu, biar lebih tenang." Beliau mengangkat kepala, matanya yang basah menatap saya. Tidak ada ucapan terima kasih, hanya anggukan kecil. Saya pun tidak mengharapkan jawaban. Pada saat itu, saya tahu kepulangan ini tidak memerlukan penjelasan. Ini adalah hasil yang telah diatur oleh kehidupan, agar setiap orang mengerti bahwa kasih sayang tidak bisa dibangun di atas harga diri, dan bakti bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Suasana di ruangan saat itu begitu pekat dan berat, hingga detak jam dinding pun terdengar jelas. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, duduk terkulai di kursi, kedua tangannya saling bertaut erat, tatapannya menghindar. Suami saya masih terkejut. Sementara Agus berdiri tegap, wajahnya tegang, suaranya serak namun tegas. "Sudah saya bilang, hari ini saya harus bicara terus terang." Agus menatap saya, lalu beralih ke suami saya. "Uang 12 juta yang ibu terima setiap bulan itu bukan sepenuhnya dari Dewi." Ibu Ratna tersentak, mengangkat kepala. Matanya menunjukkan ketakutan yang jelas. "Agus, apa yang kamu katakan?" Agus tetap menjaga suaranya datar, tidak tinggi namun setajam pisau. "Setiap bulan, Dewi hanya bisa memberi 2 juta, Bu. Sisanya, 10 juta. Saya yang harus menambahinya agar angkanya pas 12 juta, supaya ibu bisa bangga pada semua orang." Seluruh ruangan hening seketika. Saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri, lambat dan berat. Suami saya terpaku menatap Agus, bibirnya bergerak tanpa suara. "Apa? Coba ulangi lagi." Agus menekankan setiap katanya. "Dewi tidak punya uang sebanyak itu, Mas. Gajinya sebulan hanya sekitar 10 jutaan. Setelah dipotong biaya sewa rumah, sekolah anak, sisanya tidak banyak. Tapi karena ibu selalu bercerita kemana-mana bahwa anak perempuannya mengirim 12 juta setiap bulan, istri saya menangis dan minta tolong pada saya. Saya kasihan. Jadi selama lebih dari setahun ini, setiap bulan saya yang menambahkan uang ke rekening ibu. Saya dan suami saling pandang. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Ibu Ratna gemetar, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergumam. "Tidak, tidak mungkin, kamu bohong." Dewi bilang itu uangnya sendiri. Agus tertawa getir, bukan marah, lebih terdengar sedih daripada menyalahkan. "Ibu mau dengar yang sebenarnya?" Ibu ingat waktu ibu video call dan pamer ke semua orang, bilang anak perempuan ibu berbakti, kirim belasan juta, lalu memaksa Dewi menunjukkan bukti transfer. Malam itu, dia menangis di kamar dan bilang ke saya, "Kalau ibu tahu yang sebenarnya, ibu pasti akan sangat malu." Agus menoleh, menatap lurus ke arah ibu mertuanya. "Jadi, saya memilih diam agar ibu senang. Tapi hari ini, melihat ibu pulang dengan kondisi seperti ini, saya rasa ibu perlu tahu mana yang nyata dan mana yang tidak." Ibu Ratna menggeleng, air matanya tumpah, suaranya lemah. Aku tidak percaya. Kamu bohong. Kamu hanya ingin menjelek-jelekan ibumu sendiri." Agus maju selangkah, suaranya tidak lagi keras, melainkan tercekat. "Ibu, coba ibu pikir, siapa yang mau menjelek-jelekan ibunya sendiri? Tapi ibu memaksa anak perempuan ibu untuk mempertahankan citra sempurna di mata tetangga, memaksanya berutang, menahan diri. Semuanya hanya demi harga diri ibu." Saya duduk terdiam. Di dalam hati, kemarahan yang dulu ada tiba-tiba lenyap, digantikan oleh rasa iba yang sunyi. Ternyata,
Kebanggaan terbesarnya selama ini, 12 juta dari anak perempuan yang berbakti, hanyalah sebuah topeng indah yang diam-diam dipasangkan oleh menantunya untuk melindunginya dari rasa malu. Agus menoleh ke arah saya, tatapannya tulus. Mbak, saya jujur, uang 2,5 juta yang Mbak berikan itu sama sekali tidak sedikit. Itu adalah jumlah yang pantas dari penghasilan Mbak yang sebenarnya. Uang yang diberikan tidak sebanding dengan uang yang dikirim dengan tulus. Kita saling menghargai karena hati, bukan karena angka yang ingin Ibu pamerkan. Suami saya merosot di kursinya, kedua tangannya menutupi wajah. Ia diam, tidak menatap siapapun. Ibu Ratna duduk membeku, wajahnya pucat seperti kehabisan darah. Matanya menatap kosong ke lantai, mulutnya terbata-bata. Tidak. Tidak mungkin. Tidak ada lagi yang menjawab. Rumah itu hening, hanya ada suara napas Ibu Ratna yang terengah-engah. Beliau meraih gelas air di meja, tangannya gemetar hebat hingga airnya tumpah. Melihat pemandangan itu, di hati saya tidak ada lagi kepuasan. Yang ada hanyalah rasa kasihan pada seorang wanita yang memilih menukar kasih sayang demi sedikit kemuliaan semu. Agus mundur selangkah, suaranya melembut tetapi tetap jelas. Ibu, orang sayang pada Ibu karena Ibu adalah Ibu, bukan karena angka yang Ibu pamerkan. Semakin Ibu berusaha membuktikan diri, orang lain akan semakin menjauh. Suatu saat nanti, Ibu akan sadar tidak ada lagi yang mau mendengar cerita Ibu. Ibu Ratna pecah dalam tangis. Tangisan yang tertahan, lemah, seperti isakan anak kecil yang ketahuan berbohong. Beliau menutupi wajahnya, tetapi tidak bisa menyembunyikan getaran di tubuhnya. Suami saya duduk tak bergerak. Saya melihatnya perlahan memalingkan wajah, matanya memerah, seluruh rumah tenggelam dalam keheningan yang aneh. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang menyalahkan, tetapi semua orang mengerti, sebuah tembok besar baru saja runtuh. Saya dengan lembut menuang air lagi, meletakkan gelas baru di depannya, tanpa berkata apa-apa. Beliau mengangkat kepala menatap saya, matanya keruh, ragu-ragu seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak sanggup. Air matanya jatuh satu persatu, mengalir di pipinya, berhenti di kerutan di sudut bibirnya. Beliau menghela napas panjang, seolah melepaskan semua beban dari hari-hari yang ia habiskan untuk mempertahankan citra. Seumur hidupnya ia hidup demi harga diri, tetapi pada saat ini, yang tersisa hanyalah keheningan dan sepasang tangan yang gemetar. Saya duduk diam, tidak menyalahkan, tidak juga menghibur. Karena terkadang, kebenaran yang telanjang adalah hukuman terberat yang diberikan kehidupan bagi mereka yang hanya hidup untuk penampilan luar. Setelah pagi yang dramatis itu, rumah menjadi sunyi luar biasa. Semuanya seolah telah berlalu. Tidak ada lagi celaan, tidak ada lagi tatapan tajam, dan tidak ada lagi panggilan telepon atau status pamer. Saya pikir semuanya telah kembali normal, seperti badai yang telah lewat dan hanya menyisakan tanah yang basah. Tetapi saya salah, Ibu Ratna tetap mempertahankan penampilan angkuhnya. Meskipun baru saja mengalami guncangan besar, beliau tetap berpakaian rapi, tetap berjalan dengan kepala tegak seolah tidak terjadi apa-apa. Satu-satunya yang berbeda adalah beliau menjadi lebih pendiam. Namun, tatapan menyelidik dan senyum sinisnya saat bertemu saya masih sama. Suatu sore, saat sedang melihat-lihat media sosial, saya tidak sengaja melihat unggahan baru di akun Facebook beliau. Foto sebuah bingkisan mewah, sekotak sarang burung walet, dengan keterangan yang penuh kebanggaan. Dapat kiriman lagi dari anak perempuan tersayang. Walaupun jauh di mata, tapi dekat di hati. Ibu terharu sekali. Di kolom komentar, orang-orang yang sama masih memujinya. Anak tante berbakti sekali ya, lihat tante jadi kelihatan lebih muda, pasti bahagia sekali ya, tante. Saya menatap tulisan-tulisan itu, jantung saya berdebar kencang, hawa dingin menjalar di punggung saya. Saya ingat betul perkataan Agus tempo hari, Dewi sudah kehabisan tenaga karena topeng baktinya. Dari mana lagi uang untuk terus mengirim hadiah seperti yang ibu unggah? Saya segera menelepon Dewi. Di seberang sana, suaranya terdengar lelah. Mbak, aku ini masih punya utang, mana mungkin kirim-kirim lagi? Aku juga sudah blokir Facebook ibu, sudah tidak berani lihat lagi. Mungkin ibu beli sendiri. Saya tertegun.
Kalimat itu seperti pisau yang mengoyak kedamaian semu yang sedang coba saya yakini. Beli sendiri. Artinya, beliau masih melanjutkan kebiasaan lamanya, masih perlu mempertahankan citra sebagai ibu yang dicintai anak perempuannya, meskipun semua itu hanyalah kebohongan. Malamnya, saya duduk bersama suami di ruang tamu. Ia diam mendengarkan saya menceritakan percakapan dengan Dewi. Lalu kami saling pandang, tidak perlu berkata apa-apa lagi karena kami berdua sama-sama tahu ada sesuatu yang tidak beres. Coba Mas tanya ibu, kata saya pelan, dengan suara tenang. Tanya dari mana uangnya dan siapa yang mengirim hadiah itu? Suami saya mengangguk, matanya menunjukkan beban yang berat. Keesokan paginya, saat ibu sedang menyeduh teh, suami saya bertanya dengan hati-hati, Bu, Budi lihat ibu unggah foto hadiah dari Dewi lagi. Padahal Dewi bilang dia tidak mengirim apa-apa, ibu dapat dari mana? Ibu mertua saya terdiam sejenak, lalu dengan cepat kembali bersikap wajar. Oh, mungkin dia lupa bilang, ibu punya beberapa teman yang suka titip, itu memang dari Dewi. Saya yang duduk di dekat situ mendengar setiap katanya dengan jelas, suaranya tidak bergetar, tatapannya tetap tenang seolah semuanya masuk akal. Tetapi caranya mengalihkan pandangan membuat saya tahu ia sedang menyembunyikan sesuatu. Sepanjang hari itu, beliau bersikap normal, memasak, membersihkan rumah, bertanya beberapa hal basa-basi kepada saya. Tetapi di dalam hati, ada yang mengganjal. Kenapa setelah kebohongannya terbongkar, beliau masih ingin membangun kembali topeng itu? Untuk apa? Untuk menjaga citra di hadapan siapa? Atau hanya karena beliau tidak tahan jika tidak lagi dipuji sebagai ibu yang paling dicintai? Sore itu, saat saya pergi membuang sampah di depan gang, saya tidak sengaja mendengar beberapa tetangga sedang berkumpul dan bergosip, hebat ya Bu Ratna itu, anak perempuannya sayang sekali sama ibunya, tiap bulan kirim hadiah. Iya, lihat saja itu kotak kue dan keranjang buahnya, kelihatan barang mahal, ibu mana yang tidak bangga. Saya berhenti. Hati saya terasa berat. Salah satu dari mereka menoleh dan melihat saya, lalu langsung terdiam canggung. Rombongan itu membubarkan diri, sambil berjalan mereka melirik saya dengan tatapan malu. Saat itu, tenggorokan saya terasa tercekat. Saya merasa seperti ditarik kembali ke masa-masa kelam ketika beliau menggunakan media sosial untuk merendahkan saya, ketika orang luar menatap saya dengan pandangan kasihan bercampur cemoh. Saya membawa kantong sampah ke tempatnya, tetapi tangan saya gemetar hingga nyaris menjatuhkannya. Di kepala saya, berputar serangkaian pertanyaan. Dari mana beliau mendapatkan uang? Kenapa beliau masih bisa membeli barang-barang mahal untuk dipamerkan? Apakah beliau berutang lagi? Atau ada orang lain yang membantunya? Malamnya, saya menceritakan hal ini pada suami. Ia terdiam cukup lama, lalu berkata pelan, Mas juga sudah tidak mengerti lagi dengan ibu. Setelah kejadian kemarin, Mas kira ibu akan berubah? Saya tertawa getir. Berubah. Orang yang terbiasa hidup dengan harga diri tidak akan tahan jika tidak ada lagi yang memujinya. Mungkin ibu sedang mencari cara untuk mempertahankan sisa-sisa kejayaannya. Suami saya menghela napas. Ruangan kembali hening. Hari-hari berikutnya, saya mengamati ibu lebih dekat. Beliau tetap beraktivitas seperti biasa, bangun pagi, menyeduh teh, menonton televisi, menanyai cucunya. Tetapi saya sadar, ada beberapa sore di mana beliau pergi keluar cukup lama. Saat pulang, di tangannya selalu ada kantong belanjaan baru, sekotak kue, atau seikat bunga. Dan setiap kali itu terjadi, beliau akan mengunggahnya ke media sosial dengan narasi yang sama, anak perempuan ibu memang paling perhatian. Saya tidak berkomentar, hanya mengamati. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena saya tahu, seseorang yang sudah terbiasa hidup dalam ilusi, tidak akan bisa menerima kenyataan begitu saja. Namun di dalam hati, kecurigaan saya semakin membesar. Jelas ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh ibu mertua. Sesuatu yang cukup besar hingga membuatnya rela membangun kembali tirai kebohongan, meskipun ia tahu tirai itu akan runtuh lagi. Dan semakin saya melihat wajah tenangnya, senyum hambarnya, serta sikap ramah palsunya, saya justru semakin merasa ngeri. Ada sesuatu yang tersembunyi, dan saya tahu, cepat atau lambat, itu akan meledak. 2 bulan kemudian,
Saat saya pikir segalanya sudah tenang, sebuah panggilan telepon membuat jantung saya berhenti berdetak. Saat itu saya sedang di kantor, bersiap untuk rapat, ketika ponsel berdering tanpa henti. Di seberang sana, suara tetangga saya terdengar panik. "Mbak Sari, di rumah ada beberapa orang asing, tampangnya seram. Badannya penuh tato, mereka berdiri di depan gerbang, teriak-teriak nama Bu Ratna, katanya disuruh bayar utang." Saya terpaku, jantung saya berdebar kencang. Saya bertanya lagi, "Bayar utang? Ibu salah dengar tidak?" "Tidak salah, Mbak. Satu kompleks keluar semua." Semua orang dengar. Mereka bilang kalau Bu Ratna tidak keluar, mereka akan bikin keributan besar. Saya meletakkan semua berkas, berdiri, dan segera meminta izin pulang. Saya langsung memesan taksi dan meluncur pulang. Kepala saya pusing, hati saya terasa berat. Begitu taksi berhenti di ujung gang, saya sudah melihat pemandangan yang tidak terduga. Di depan gerbang rumah, 3 pria bertato, mengenakan kaos hitam dan kacamata gelap, sedang berdiri berkacak pinggang. Salah satu dari mereka menggedor-gedor gerbang, suaranya melengking, "Bu Ratna, keluar. Utang itu dibayar, jangan sampai kami yang buat perhitungan." Para tetangga berkerumun, saling berbisik. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang menunjuk-nunjuk. Saya menarik napas dalam, dan berjalan cepat masuk ke halaman. "Ada apa ini, Mas?" tanya saya, berusaha tetap tenang. Pria yang berdiri di tengah melirik saya, tersenyum sinis. "Anda menantunya, ibu Anda pinjam uang dari kami 50 juta. Bunganya baru dibayar 2 bulan pertama, setelah itu menghilang, sekarang sudah jatuh tempo, bagaimana ini?" Saya terperangah, seluruh tubuh saya terasa dingin. Saya berbalik masuk ke dalam rumah. Ibu Ratna sedang bersembunyi di ruang tamu, mengintip dari balik tirai. Wajahnya pucat pasi. Melihat saya, beliau gemetar dan melangkah keluar. Suaranya lirih. "Sari, ibu kira mereka tidak akan datang." Saya menahan amarah dan bertanya dengan tajam, "Ibu pinjam uang untuk apa?" Beliau menunduk, tidak berani menatap saya. Orang-orang di luar masih menunggu, tatapan mereka seolah menembus pintu. Saya mengulangi pertanyaan saya, lebih keras. "Ibu pinjam untuk apa?" Beliau menggigit bibir, suaranya bergetar. Ibu cuma pinjam sebentar, niatnya mau cepat dikembalikan. Ibu beli hadiah, beberapa barang untuk dikasih ke tetangga." Mata saya terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja saya dengar. "Hadiah? Hadiah apa sampai pinjam 50 juta? Suaranya tercekat. Air mata mulai mengalir. "Ibu. Ibu takut orang bilang, ibu tidak diurus anak-anak. Selama ini ibu terbiasa pamer, dikirimi uang, dikirimi barang. Kalau tiba-tiba diam, orang-orang akan menertawakan ibu. Ibu hanya niat beli beberapa barang untuk diberikan ke tetangga supaya mereka tidak curiga, nanti ibu cicil." Kalimat itu membuat seluruh tubuh saya membeku. Saya berdiri mematung. Rumah terasa sunyi, hanya ada suara kipas angin di langit-langit. Ternyata, setelah semua ini, beliau masih tidak bisa melepaskan harga dirinya. Karena tidak tahan kehilangan muka, beliau kembali membangun lapisan ilusi, kali ini dengan uang pinjaman dari rentenir. Di luar gerbang, teriakan mereka semakin keras. "Bu Ratna, keluar tanda tangan surat. Kalau tidak, kami masuk." Saya menahan amarah, melangkah keluar, dan berkata dengan tegas, "Beri saya waktu 1 hari. Besok saya akan urus semuanya, pokok dan bunganya." Ketiga pria itu saling pandang, lalu mengangguk. Salah satu dari mereka berkata, "Besok jam 10 pagi. Lewat dari itu, ceritanya beda." Setelah itu, mereka pergi. Para tetangga masih berdiri di sana, menunjuk-nunjuk dan berbisik. Saya bisa merasakan tatapan kasihan bercampur cemooh mengelilingi saya. Ada yang bahkan berbisik, "Ternyata pinjam uang buat pamer. Siapa suruh gengsi?" Saya kembali masuk, menutup pintu seolah memisahkan diri dari dunia luar. Ibu Ratna merosot di kursi, menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Ibu hanya ingin menjaga nama baik, tidak menyangka jadi begini. Suami saya baru saja tiba. Ia masuk dan melihat pemandangan itu, lalu terpaku.
Setelah saya ceritakan semuanya, ia hanya bisa menunduk, suaranya tercekat. Ya Tuhan Bu, Budi harus taruh di mana muka ini. Ibu mertua saya meraung, suaranya terputus-putus. Ibu minta maaf. Ibu hanya ingin semua orang berpikir ibu masih disayang anak-anak. Ibu tidak menyangka mereka akan sekasar itu. Suami saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk di kursi, kedua tangannya menjambak rambutnya sendiri, terlihat begitu putus asa dan malu. Saya menatap mereka berdua, perasaan saya campur aduk antara marah dan kasihan. Seorang pria yang tak berdaya, dan seorang ibu yang menghancurkan dirinya sendiri demi harga diri. Saya membuka dompet, mengambil buku tabungan, dan berkata pelan, "Sudah, biar Sari yang urus. Ibu istirahat saja di rumah." Keesokan harinya, saya dan suami membawa uang ke tempat yang ditentukan. Kami membayar lunas 50 juta. Ketiga orang itu menerima uang, menandatangani surat, dan pergi. Tidak ada ancaman, tidak ada keributan, yang tersisa hanyalah atmosfer yang berat dan tatapan kasihan dari orang-orang di sekitar. Ketika kami kembali, Ibu Ratna masih duduk diam di sudut ruangan. Para tetangga yang lewat menatapnya dengan pandangan campur aduk antara iba dan cemooh. Seluruh kompleks sudah tahu ceritanya. Cahaya kemuliaan yang selama ini coba ia pertahankan, kini hancur berkeping-keping di hadapan semua orang. Beliau tidak berkata apa-apa. Sejak hari itu, beliau tidak lagi mengunggah status, tidak lagi pamer hadiah, tidak lagi menyebut-nyebut anak perempuannya yang berbakti. Beliau menarik diri, jarang keluar rumah, jarang bicara, dan terlihat menua drastis. Suami saya masih belum bisa menghilangkan rasa malunya. Setiap kali teringat kejadian itu, ia hanya menghela napas. Kalau saja waktu itu ibu mau diam, tidak akan jadi begini. Saya diam, di hati saya tidak ada lagi amarah. Hanya ada rasa pedih yang tertahan untuk seorang ibu yang pernah menganggap harga diri sebagai napas hidupnya, dan harus membayarnya dengan kehormatan yang selama ini coba ia jaga. Rumah kembali sunyi, tetapi kali ini bukan kedamaian, melainkan keheningan seseorang yang baru saja melewati badai yang ia ciptakan sendiri. Sejak hari kepergian para rentenir itu, rumah menjadi sunyi senyap. Ibu Ratna seolah berubah menjadi orang lain. Tidak ada lagi pemandangan beliau duduk di teras sambil menggulir ponsel. Tidak ada lagi foto-foto pamer hadiah di Facebook. Setiap pagi, beliau diam-diam bangun lebih awal, menyapu halaman, menyeduh teh panas, lalu duduk termenung menatap ke arah gang kecil di depan rumah. Tubuhnya semakin kurus, rambutnya semakin memutih. Saya melihatnya seperti itu selama berhari-hari. Tidak ada lagi dendam, yang tersisa hanyalah sedikit rasa iba. Rasa iba dari seseorang yang pernah terlalu sering disakiti, tetapi tetap tidak tega melihat orang lain hancur. Makan malam pertama setelah insiden itu, tidak ada yang bicara sepatah kata pun, saya tetap memasak seperti biasa, sayur asam, ikan goreng, dan lalapan. Ibu duduk di seberang, menatap hidangan di meja cukup lama, lalu berkata pelan, "Ibu tidak nafsu makan." Saya mengambil sepotong kecil ikan, meletakkannya dengan lembut di piringnya. Suara saya terdengar biasa saja, "Makanlah, Bu. Nanti dingin." Ikan goreng hari ini agak asin sedikit. Beliau mengangkat kepala menatap saya. Matanya memerah, lalu kembali menunduk. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, beliau makan tanpa berani mengeluh, tanpa berani berkomentar apa-apa. Malam itu, ketika saya sedang membereskan dapur, beliau berdiri di ambang pintu, suaranya sedikit bergetar. "Sari, Ibu minta maaf." Saya mengangkat kepala dan melihatnya menatap saya. Tatapannya penuh rasa bersalah dan malu. "Ibu salah. Ibu kira harga diri bisa menjaga nama baik, ternyata malah kehilangan segalanya." Saya tersenyum kecil, bukan mengejek, hanya senyum ringan. "Ibu sudah sadar itu sudah cukup." Sari tidak marah, kok. Sari hanya berharap ibu tidak menyiksa diri sendiri lagi. Beliau tidak menjawab, hanya mengangguk pelan, air matanya jatuh berderai. Anggukan itu, bagi saya, lebih berharga dari semua permintaan maaf. Hari-hari berikutnya, beliau benar-benar berubah. Tidak ada lagi komentar sinis tentang pengeluaran, tidak ada lagi permintaan uang, tidak ada lagi perbandingan antara saya dan Dewi. Setiap sore, beliau pergi ke pasar sendiri, membeli beberapa ikat sayur.
Kadang-kadang, beliau bahkan bangun lebih pagi untuk memasak sarapan untuk seluruh keluarga. Masakannya tidak seenak dulu, tetapi terasa lebih hangat dari sebelumnya. Suatu sore, saya pulang kerja saat hujan baru saja reda. Begitu masuk rumah, saya melihat meja makan sudah tertata rapi. Beberapa masakan sederhana yang beliau tahu saya suka, ikan goreng, sayur bening bayam, dan telur dadar. Beliau sedang duduk mengupas buah, lalu berkata pelan, "Cuci tangan dulu, nak, baru makan, nanti nasinya dingin." Suaranya lembut, tidak ada lagi nada perintah, melainkan perhatian yang tulus. Saya terdiam sejenak, lalu mengangguk, "Iya Bu, Sari makan sekarang." Saat makan, beliau mengambilkan sepotong ikan untuk saya, lalu berkata perlahan, "Dulu Ibu kira, punya uang itu berarti punya suara. Sekarang Ibu baru sadar, suara yang sesungguhnya itu ada di dalam hati. Ibu sudah tua, tapi mungkin belum terlambat untuk berubah." Suami saya yang duduk di sebelahnya diam mendengarkan. Ia menatap ibunya, pandangannya melembut, lalu berkata pelan, "Ibu bisa berubah, kami semua senang." Ibu tersenyum, senyum tulus yang langka, yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Di tengah rintik hujan di luar sana, rumah ini, untuk pertama kalinya setelah melewati begitu banyak badai, terasa benar-benar hangat. Malam itu, saya melangkah ke teras, menatap langit yang masih basah. Ibu Ratna sedang menyirami beberapa pot bunga kecil di halaman. Saya mendekat dan bertanya pelan, "Bu, sekarang sudah lebih sehat?" Beliau mengangguk pelan, tersenyum ringan. "Iya, nak, hati ibu terasa lebih ringan. Semuanya sudah lewat." Ibu pikir-pikir, ternyata kita tidak perlu menjaga muka, yang penting menjaga hati. Saya berdiri di sampingnya, ikut menatap tetesan hujan yang turun perlahan. Perasaan damai yang aneh menyelimuti kami, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi pertengkaran, hanya ada dua perempuan, satu tua dan satu muda, yang sedang belajar untuk saling memahami setelah melewati benturan-benturan kehidupan. Sejak hari itu, hubungan saya dengan ibu mertua perlahan membaik. Tidak perlu kata-kata besar, hanya tindakan-tindakan kecil, segelas air, sepotong lauk, sebuah pertanyaan saat sakit. Beliau tetap pendiam, tetapi setiap kali saya pulang terlambat, beliau selalu menyisakan makanan untuk saya. Saat saya dinas keluar kota, beliau berpesan pada suami saya, "Jaga makanmu baik-baik, jangan sampai istrimu khawatir." Melihat itu, saya hanya bisa tersenyum. Saya tidak perlu beliau meminta maaf lagi, karena tindakannya sudah menjadi jawaban yang lebih dari cukup. Suatu malam setelah saya selesai membereskan dapur, beliau duduk di dekat meja sambil menikmati tehnya, suaranya terdengar hangat. "Kamu tahu nak, dulu ibu pikir menantu itu hanya penuh perhitungan. Sekarang ibu baru sadar, kamulah orang yang paling tulus di rumah ini. Ibu berterima kasih, karena kamu tidak pergi saat ibu melakukan begitu banyak kesalahan." Saya menatapnya, tersenyum ringan. "Ibu tahu, Sari juga belajar satu hal dari ibu. Jangan biarkan harga diri membuat kita lupa cara untuk mencintai." Beliau tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Saya melihatnya bukan lagi sebagai ibu mertua yang galak, melainkan sebagai seorang ibu yang sedang belajar kembali untuk hidup dengan sederhana. Makan malam hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, seluruh keluarga duduk bersama, makan bersama, dan tertawa bersama. Tidak perlu banyak bicara, kedamaian itu menyebar dengan sendirinya ke seluruh penjuru rumah. Kedamaian yang hanya bisa ditemukan setelah melewati cukup banyak penderitaan. Saya mengerti, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Orang yang bersalah tahu cara untuk memperbaiki diri, dan orang yang disakiti tahu cara untuk memaafkan. Itulah hal yang paling berharga. Saya menceritakan kisah ini bukan agar ada yang merasa puas karena yang bersalah telah menerima akibatnya, melainkan untuk mengingatkan kita semua. Terkadang, harga diri bisa membuat seseorang kehilangan ikatan keluarga. Tetapi ketika ego itu bisa diturunkan, cinta akan selalu menemukan jalan untuk kembali.